Terus kalau misalnya ada seminar, mereka tuh sampai taruh HP-nya atau bahkan bawa alat perekam, ditaruh di dekat mejanya si pembicara supaya mereka setelah selesai kelas itu masih bisa dengerin lagi. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas pengalamanku S2 di China, yaitu di Fudan University. Sekolahnya top 10 juga di China. Dan di video kali ini aku mau berbagi kenapa kok aku memutuskan ambil S2, terus gimana ceritanya bisa dapat beasiswa prestasi di sana, ambil jurusan apa, bedanya apa perjuanganku selama masih S1 dan S2 di sana, dan lain-lain. Yang pertama, kenapa aku memutuskan untuk ambil S2? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, aku itu cuman pingin ikutin kata hatiku aja untuk lanjut belajar hal yang memang aku suka dan aku rasa bakalan kepake di masa depan. Dan sebelumnya aku tuh sering banget dengar cerita orang yang setelah lulus S1 itu pingin kerja dulu 1-2 tahun baru mereka lanjut untuk S2. Tapi kenyataannya setelah mereka kerja akhirnya tuh semangat untuk lanjut S2-nya tuh udah hilang, atau mungkin karena sayang lepasin kerjaannya yang waktu itu jadi akhirnya nggak lanjut S2. Sedangkan aku karena S1-nya udah di China, jadi aku pikir sekalian aja daftar S2-nya daripada nanti kalau misalnya udah balik Indonesia terus ke China lagi bakalan repot pindahannya. Jadi bukan karena suka sekolah, karena aku dari SD sampai SMA itu nggak pernah sesemangat ini. Lalu bukan demi gelar juga, karena kalau misalnya kita lanjut belajar hal yang memang kita sukai dan kita rasa itu memang benar-benar berguna, lalu kalau misalnya kita dapat gelar, itu menurutku hanyalah bonus. Yang kedua, gimana ceritanya aku bisa dapat beasiswa prestasi di Fudan University dan dapat apa aja. Jadi waktu itu aku sama temanku Indonesia sama-sama daftar yang jalur bayar sendiri lewat websitenya Fudan University. Tapi temanku ini beda jurusan sama aku pilihnya. Terus setelah itu kita tinggal serain aja persyaratan yang diminta sama Fudan. Untuk bisa lolos di jalur yang bayar sendiri ini jujur gak gampang teman-teman. Tapi puji Tuhan di tahap ini aku berhasil lolos. Lalu setelah lolos, karena aku lihat bisa cobain jalur yang beasiswa prestasi, akhirnya aku langsung cobalah untuk yang jalur prestasi ini. Dan diminta juga banyak lagi persyaratan yang diminta dari pihaknya Fudan. Sampai di sini uniknya teman-teman, aku tuh sudah nungguin lama banget sampai di mana aku tuh sudah harus bayar uang sekolah, uang asrama dan lain-lain. Kabar beasiswanya ini masih belum keluar. Jadi akhirnya aku rundingan sama orang tuaku dan kami mikir kalau misalnya bisa keterima yang jalur bayar sendiri di Fudan aja ini nggak gampang. Jadi entah nanti dapat beasiswa atau enggak, aku akan tetap lanjut S2 di Fudan University ini. Kemudian teman-teman, setelah aku sudah kuliah 2 bulan di sana, ternyata tiba-tiba kabar beasiswaku ini keluar dan bilang kalau aku lolos jalur beasiswa prestasi. Jadi teman-teman, uang sekolah, uang asrama yang sudah aku bayar itu tiba-tiba dikembaliin. Dan karena aku dapat beasiswanya nih yang kategori tertinggi, kategori A, jadi aku tuh sampai dikasih uang jajan juga sebesar 3.000 RMB per bulan. Nah, mungkin kalian penasaran, beasiswa apa sih yang aku terima ini? Beasiswa yang aku terima ini namanya Shanghai Shi Waiguo Liuxuesheng Zhengfu Jiangxuejin A类. Karena uang jajannya udah lumayan dan gak perlu keluar biaya lainnya lagi, akhirnya sejak S2 ini aku udah gak pernah dikasih uang jajan sama orang tua, dan paling biasanya yang aku masih harus keluar uang sendiri itu untuk tiket PP dari Shanghai ke Indonesia setahun 2 kali. Yang ketiga, jurusan apa yang aku pilih di Fudan University? Di sana itu jurusan yang aku pilih namanya Hanyuan Wenzixue Zhuanye. Jadi jurusan ini tuh tentang sastra dan ilmu bahasa. Bedanya tuh jauh banget sama waktu aku S1 di Wuhan University. Waktu di Wuhan,
Jurusan yang aku pilih itu bisa dibilang jurusan untuk WNA yang mendalami bahasa Mandarin. Sedangkan di Futan ini, jurusan yang aku pilih ini itu sastra dan ilmu bahasa yang juga didalami oleh orang China-nya sendiri. Jadi S2 ini aku tuh langsung sekelas sama orang-orang China, dan kalau misalnya dibandingkan antara yang S1 dengan S2 ini, S2 ini tingkat kesulitannya tuh sangat-sangat jauh di atas. Jadi yang S1 itu sama sekali nggak ada apa-apanya. Berikutnya yang keempat, gimana rasanya sekolah di sana? Selama S2 3 tahun di sana, rasanya tuh bangga tapi stres banget. Bisa dibilang masa-masa paling stres selama aku tinggal di China. Murid-murid di sana juga antusias banget belajarnya. Jadi mereka kalau kelas tuh selalu datang lebih awal, terus duduknya tuh pilih di depan. Terus kalau misalnya ada seminar, mereka tuh sampai taruh HP-nya atau bahkan bawa alat perekam, ditaruh di dekat mejanya si pembicara supaya mereka setelah selesai kelas itu masih bisa dengerin lagi. Lalu pelajarannya tuh susah banget. Dari hari pertama sampai beberapa minggu kemudian itu masih banyak banget pengetahuan dan istilah-istilah yang aku belum pernah dengar sama sekali sebelumnya. Udah gitu dalam satu semester itu ada 5-6 skripsi yang harus aku selesain, dan aku tuh sampai dalam hati tuh bilang pokoknya kalau misalnya sampai ada satu mata kuliah yang F, berarti usahaku selama ini yang mati-matian tuh udah nggak cukup, dan aku nggak bakalan lanjutin S2-nya lagi dan langsung pulang ke Indonesia. Kelima, gimana ketekunanku selama kuliah di sana? Setiap hari Senin sampai Jumat, selesai kelas tuh aku selalu tanya sama guru yang bersangkutan, kira-kira buku apa aja yang mereka rekomendasiin supaya aku bisa baca. Biar kalau misalnya aku kelas, aku tuh lebih paham apa yang mereka omongin. Jadi teman-teman, entah jam berapapun aku selesai kelas, sampai asrama tuh pasti udah malam, karena aku biasanya selesai kelas itu lanjut baca-baca buku yang direkomendasiin sama guru-guru, atau baca-baca karya ilmiah orang lain. Untuk Sabtu dan Minggunya, tentunya aku perlu istirahat ya teman-teman. Cuman karena waktu itu saking stresnya, sampai aku tuh waktu lagi nggak di sekolah tuh juga masih kayak kepikiran gitu, karena bakalan keinget kalau misalnya minggu depannya itu mulai Senin sampai Jumat akan kembali lagi ke rutinitas yang seperti biasanya. Berikutnya yang keenam, seketat apa sih kuliah di sana? Jadi teman-teman, kuliah di Futan ini nggak hanya masuknya yang susah, tapi keluarnya tuh juga susah. Bagi yang ketahuan nyontek, katanya kalau di Futan ini sama sekali nggak ada ampun teman-teman, jadi nilainya tuh langsung 0, dan Futan tuh kayak punya catatan gitu kalau misalnya anak ini nih pernah curang, dan ujung-ujungnya kalau misalnya lulus pun, itu bisa lulus tapi tanpa gelar. Jadi kalian bisa bayangin aja kalau misalnya kalian bisa lulus sarjana di suatu universitas tapi tanpa gelar itu gimana. Lalu untuk lulus ada tahap di mana skripsi kita ini harus lolos seleksi dari profesor-profesor yang ada di universitas elit lainnya. Dan skripsi kita ini bakalan dihilangkan identitasnya, jadi benar-benar murni dinilai dari segi kualitasnya. Dan di tahap awal-awal sebenarnya tuh kita bisa tahu teman-teman skripsi yang kita bikin ini ada berapa persen sih kemiripannya dengan skripsi orang lain. Dan kalau misalnya kita udah lulus, tiba-tiba ketahuan kalau misalnya kita ini nyontek dari karyanya orang lain, ijazah lulus kita ini bisa sewaktu-waktu dicabut teman-teman dari Futan University ini. Yang ketujuh, prestasi apa yang pernah aku dapat selama di Futan University? Selama di sana, jujur aku tuh sangat-sangat sibuk teman-teman. Jadi kegiatan di sekolah itu atau di luar sekolah tuh jarang banget yang aku ikut. Dan ada beberapa prestasi yang menurutku tuh kelihatannya simple tapi sangat berarti buat aku. Yang pertama, semua mata kuliah yang aku ambil nilainya tuh di atas 80 semua teman-teman. Jadi ini aku benar-benar bersyukur karena jujur banget aku tuh waktu itu benar-benar ekspektasiku tuh terhadap diriku tuh sangat rendah. Aku mikir ya pokoknya nggak F lah, seenggaknya bisa lulus lah. Ternyata masih di atas rata-rata. Terus yang kedua, karena di sana nilaiku lumayan bagus, jadi beasiswaku juga lancar.
Dan puji Tuhan untuk waktu lulusnya pun itu memang sudah tepat waktu ya teman-teman. Jadi S2 di sana itu memang perlu waktu 3 tahun. Nah, berkat ini semua teman-teman, barulah aku tuh memenuhi syarat dari lulus S2 di Shanghai bisa langsung cari kerja di sana. Nah, detailnya nanti kalian tunggu di vlog berikutnya ya tentang perjalananku cari kerja dan kerja di Shanghai. Yang terakhir, kalau aja aku dapat beasiswa prestasi untuk S3, apakah aku masih tertarik untuk lanjut? Jawabannya enggak ya teman-teman, jadi aku sama sekali nggak mau dan udah nggak tertarik lagi. Dan kalau seandainya aja ada beasiswanya pun, aku juga nggak akan lanjutin untuk S3. Oke teman-teman, jadi begitulah ceritaku sekilas tentang S2 di Fudan University. Buat kalian yang misalnya lagi bingung enaknya S2 atau enggak, itu kalian bisa tanyain ke diri kalian masing-masing. Karena setiap orang itu jalannya beda-beda dan tujuannya juga beda. Jadi S2 pun juga nggak menjamin pasti lebih sukses daripada yang cuma lulusan S1. Kalau untuk aku sendiri, sebenarnya ngerasa sia-sia nggak sih ambil S2? Jawabannya bakal aku jawab di vlog berikutnya ya. Oke teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye!